Saya saat ini berada di Singapura untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari negeri ini. Negara yang seluas kira-kira Jabodetabek ini, tidak punya gunung, tidak punya danau, tapi bisa menjadi pusat wisata dunia. Singapura tidak punya gunung seindah Bromo atau pantai seindah di Bali, candi sebesar Borobudur atau setinggi dan seindah Prambanan. Tapi kenapa orang-orang dari seluruh dunia berwisata ke negeri kecil yang hampir tidak punya wisata alam ini? Apa yang membuat turis begitu senang datang ke negeri ini? Karena di sini aman, ya, bersihnya luar biasa. Saya nggak tahu setan kapan ngambil sampahnya, tapi yang pasti negara ini bersihnya luar biasa, tidak ada coret-coretan. Lalu yang menarik juga tidak ada penjual cenderamata yang memaksa-maksa orang untuk membeli sehingga orang merasa terganggu gitu ya. Tapi orang bisa merasa senang. Lalu waktu kita menggunakan foto, kamera, nggak ada itu satpam atau petugas pariwisata yang menanyakan ini izinnya mana nih? Ini untuk televisi apa nih? Aduh, kemana pergi ditanyain aja gitu ya, sehingga orang merasa terganggu. Tapi di sini orang bisa menikmati untuk berliburan dengan senang hati. Data pariwisata 2010 mengatakan bahwa 12-an juta orang datang ke Singapura dan sekitar 8 juta ke Indonesia. Menariknya, dari 12 juta ini 3 jutanya orang Indonesia. Data serupa akan kita jumpai kalau kita mencari berapa wisatawan ke Eropa, ke Swiss, maka Indonesia menduduki ranking yang tinggi. Saya bersyukur, ini artinya bangsa Indonesia ini banyak yang kaya, tapi yang memprihatinkan saya, apakah mereka juga sudah ke Komodo, ke Ujung Kulon, Bunaken, Toraja, Papua, ke Gunung Bromo, Prambanan, Borobudur, di mana banyak potensi pariwisata, festival, acara alamnya yang luar biasa. Karena itu, melalui episode ini saya ingin menginspirasi pemerintah, Departemen Pariwisata, dan kita bangsa Indonesia untuk sungguh-sungguh ya menjadikan pariwisata itu, karena potensi yang Tuhan berikan pada bangsa kita itu luar biasa. Di Singapura ini banyak atraksi yang menarik seperti festival, flower festival, food festival, jewel festival. Wah, macam-macam festival diadakan untuk menarik wisatawan datang ke kota ini. Berbicara mengenai festival, maka sebenarnya Indonesia akhir-akhir ini sudah memperbaharui banyak hal. Sekarang ada Festival Raja Ampat, Festival Kutai, Jember Fashion Festival, Festival Batik Solo, ada Festival Karapan Sapi di Madura, ada Festival Bromo, ada Festival Jogja. Seluruh kota-kota di Indonesia ini menyelenggarakan festival yang menurut saya juga tidak kalah meriah. Tinggal satu langkah, kita perlu belajar lebih mengenai sopan santun, keramahan, etika. Lalu kita membuat para pelayan pariwisata, baik penjajah makanan, pembuat cenderamata yang menjual, nggak memaksa. Dan terlebih lagi adalah kebersihan dan keamanan, kenyamanan. Kenapa? Ya karena orang mau liburan, mau senang ya, bukan diributkan oleh macam-macam peraturan atau malah diintimidasi oleh banyak pihak. Baik itu penjual cenderamata, lalu preman, lalu petugas pariwisata menanyakan izin ini, izin itu, menanyai ini dan itu. Orang akhirnya merasa ribet, enakan di luar negeri. Nah, ini tidak boleh terjadi karena potensi pariwisata Indonesia sungguh luar biasa. Saya sudah keliling dunia ini dan saya menjumpai sungguh Nusantara, Indonesia tercinta ini memiliki banyak hal-hal yang unik, alamnya luar biasa, budayanya aneka ragam, dan nilai-nilai budaya, tarian, sendera tari Ramayana, sendera tari budaya-budaya lokal lainnya boleh dikatakan wow. Maka kita bisa bangkit sebenarnya menjadi salah satu tujuan pariwisata dunia. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura. Salam dahsyat, luar biasa.
Floresta Pte Limited, sebuah perusahaan asal Singapura, direncanakan akan mengoperasikan kembali PT Kertas Kraft Aceh. Hal itu diutarakan oleh Presiden Direktur Floresta, Djoko Virta, saat menggelar pertemuan dengan pemerintah Aceh serta pihak direksi PT KKA di areal pabrik Rabu 26 Oktober 2016. Djoko menyebutkan diperkirakan butuh waktu 1 tahun untuk menghidupkan pabrik PT KKA. Tentunya hal itu setelah adanya keputusan dari pemerintah terkait kerjasama investasi tersebut. Djoko menyebutkan ia datang ke Loksmawe bersama 7 tim ahli independen sekaligus untuk menghitung besaran biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan kembali PT KKA. Dalam perkiraan awal, total investasi mencapai 60 juta USD untuk pembiayaan menghidupkan kembali pabrik sekaligus pemeliharaan dan penanaman kembali pohon pinus. Djoko mengatakan pihaknya menawarkan opsi agar pabrik bisa lebih cepat difungsikan. Masyarakat nantinya akan dilibatkan untuk menanam tanaman pinus jenis Merkusi. Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang ikut mendampingi rombongan investor, menyebutkan masyarakat nanti juga dapat ikut menanam pinus di lahan mereka dan kayunya dijual kepada pabrik sebagai bahan baku pembuatan kertas. Hal tersebut menurutnya merupakan bagian dari usaha pemerintah dan pihak swasta untuk membuka lapangan kerja sehingga masyarakat ikut merasakan manfaat dari aktifnya PT KKA. Selain produksi kertas, Wagub juga menawarkan berbagai bentuk investasi lain yang bisa dikembangkan di Aceh. Selain pohon pinus, karena di tempat kita di Aceh ini banyak pohon-pohon yang ditanam oleh masyarakat seperti jabon, mahoni, dan sangu. Apakah boleh digunakan di Pada kesempatan tersebut, Wali Nangro Aceh Malik Mahmud Al-Haitar mengatakan tujuan utama dari pelibatan Floresta sebenarnya adalah membangun kembali hutan-hutan Aceh yang mulai tandus tak berpohon. Hutan Aceh katanya punya potensi besar untuk pengembangan penanaman pinus jenis Merkusi. Jika hal tersebut berhasil, maka diperkirakan akan ada 100.000 hektar lahan dengan perkiraan 3.000 tenaga kerja di pabrik serta puluhan ribu pekebun. nampak betul. Ya. Nah ini gudang kertas. Kondisinya seperti apa? Kita dicek ya. Ya, dari pemerintah Aceh kita juga menyambut baik atas kedatangan mereka dan juga investor daripada luar dan dalam. Itu sesuai kita harapkan. Karena kita melihat Aceh masa depan pengangguran yang banyak. Tapi kita yakinkan mereka datang ke Aceh, karena modal di Aceh otomatis ya. Angka pengangguran lebih tertekan, lebih sedikit.
Sudah ada kerjasama, Pak Wagub? ini baru tahap akhir antara persetujuan antara pihak Investa dan pihak pemerintah di Aceh dan di pusat. Terus yang akan dipersiapkan oleh pemerintah Aceh apa saja nantinya? Iya, Mulai Pak lahan, Aceh seperti Pak Wali bilang tadi, kita lahan, kita isi kembali, dan juga keamanan dan sebagainya supaya mereka yakin di datang ke tempat kita. kira-kira butuh berapa tahun, Pak Wagub? Mungkin dalam 1-2 tahun 1-2 tahun. untuk perbaikan ini. Baik, terima kasih. I think this is a very first step for its success. Untuk operasional KKA sendiri itu ada berapa nilai investasi? Dan kapan dimulai? How much investment are you going to put in the factory? Well, we are still working on the final numbers, but I estimate that the restarting of this mill will require at least a $40 million to restart this factory. Kita masih menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghidupkan lagi pabriknya, tapi perkiraan awal $40 juta akan dibutuhkan untuk menghidupkan lagi pabrik. And including the reforestation activity, we estimate that our total investment in Aceh will be in range of $50 to $60 million. Dan termasuk biaya untuk program reforestasi menanam kembali, kita perkirakan total investasi akan mencukupi $60 juta. Kapan dimulai? Akan mulai langsung setelah ada keputusan dari pemerintah. Baik.